Aisyah akhirnya menerima Farid sebagai pengacaranya. Mereka pun duduk bersama untuk membicarakan kasus mereka. Farid percaya bahwa Aisyah bukanlah pembunuh Baha. Ada seseorang yang mengatur semua peristiwa ini dan Farid harus memecahkan misteri ini. Salah satu bukti yang bisa mereka pakai adalah bekas suntikan di leher Aisyah yang bisa membuktikan bahwa Aisyah dalam keadaan pingsan ketika peristiwa pembunuhan itu terjadi. Aisyah akhirnya lega dan berterima kasih pada Farid karena mau mempercayainya. Tapi ternyata dugaannya salah. Farid hanya percaya bahwa dia tidak membunuh Baha, tapi dia masih menganggap Aisyah pembohong. Mendengar ini, Aisyah menjadi kalap. Dia mencabut lagi kuasanya pada Farid sebagai pengacaranya dan mengusirnya. Dia benar-benar tak ingin melihatnya lagi. Sementara itu, Yaman masih menangisi nasibnya sebagai anak yang terbuang. Dadanya sesak oleh emosi yang meluap-luap karena mengetahui fakta bahwa Adnan Satyaksade adalah ayah kandungnya. Sekilas teringat hinaan-hinaan Hande hanya karena dia bukan seorang Sancaksade. Dan sekarang fakta terungkap ternyata dia merupakan Sancaksade. Memikirkan hal ini, Yaman hanya tersenyum sinis. Tak berapa lama Bahtiar menemuinya. Dia berusaha untuk menyemangati Yaman dengan berkata bahwa mulai detik ini Yaman yang dulu sudah mati dan jadilah Yaman yang baru dilahirkan. Di depan makam ibundanya, Yaman terus dijejali oleh Bahtiar betapa ayahnya tidak berlaku adil padanya. Ketika bayi, dia hendak diserahkan ke panti asuhan tapi dilarang oleh Bahtiar. Dan selanjutnya, dia pun akhirnya dibesarkan dan diakui sebagai putra Sais, seorang penjaga kuda keluarga Sancaksade. Yaman pun balik mempertanyakan tujuan Bahtiar menceritakan masa lalunya. Tanpa ragu lagi, Bahtiar membuka rahasianya bahwa dia ingin balas dendam pada keluarga Sancaksade yang telah membunuh ayahnya dengan kejam. Melalui Yaman, Bahtiar ingin menghancurkan klan Sancaksade. Farid membaca laporan hasil autopsi mayat Baha. Terlihat di sana bahwa Baha mati tertembak dalam jarak dekat. Jelas hal ini akan memberatkan Aisyah. Oleh karenanya, dia ingin bertanya langsung pada dokter yang mengautopsi mayat Baha. Tapi sayang, ternyata sang dokter telah mengundurkan diri. Di sebuah toko baju, Farid berhasil menemui dokter Kenan. Dia mendesaknya untuk mengatakan hasil autopsi yang sebenarnya. Menurut penuturannya, Baha memang terbunuh oleh 2 peluru dalam jarak dekat. Tapi sebelum jatuh tersungkur, dia terlebih dahulu ditembak dari jarak jauh. Dari penjelasan dokter Kenan ini, Farid semakin yakin bahwa dia bisa membebaskan Aisyah dari segala tuduhan. Di kantor polisi, Farid meminta file penyelidikan kasus Aisyah. Tapi karena Farid bukan pengacara Aisyah, polisi tidak memberikannya. Tak berapa lama, Hande menelepon Farid meminta untuk bertemu. Di kantornya, Hande menunjukkan beberapa lembar foto mesra Aisyah bersama Baha. Dia juga menunjukkan foto-foto momen pertunangan Aisyah bersama Baha. Farid hanya terdiam melihat foto-foto yang dibawa Hande. Hande mempertanyakan sikap Farid. Bagaimana bisa dia tetap mau bersama Aisyah padahal jelas dia mengkhianatinya, bahkan tindakannya lebih buruk daripada yang dilakukan Hande. Bagaimana bisa Aisyah dimaafkan sementara dirinya tidak? Hande terus mendesak Farid agar bersedia menerimanya kembali. Tapi Farid terang-terangan menolaknya. Dia menjelaskan bahwa dia telah jatuh cinta pada Aisyah. Meski dia bersalah dan tidak dapat dimaafkan, tapi Aisyah tidak akan pernah terhapus dari lubuk hatinya. Kata-kata Farid ini jelas sangat menyakitkan bagi Hande. Seperti biasa, Hande menghibur diri dengan menemui Yaman. Tapi sayang, Yaman yang sekarang bukanlah Yaman yang dulu, dan Hande belum menyadari hal ini. Yaman tidak lagi terobsesi dengan Hande. Dia merobek foto Hande yang selama ini disimpan di dompetnya dan membuangnya ke sungai.
Azadeh akhirnya bisa berbincang-bincang dengan putranya Farid pada saat makan malam setelah beberapa hari lamanya putranya itu jarang terlihat di rumah. Dia penasaran dengan apa yang dilakukan Farid hingga dia tidak punya waktu untuk keluarganya. Sebenarnya Farid enggan membicarakan masalah ini. Dia hanya ingin makan malam dengan tenang. Tapi ibunya terus-terusan mendesaknya untuk mengatakan urusan pribadi yang dikerjakannya. Emosi yang dia coba tahan akhirnya meledak kembali ketika ibunya memaksanya lagi untuk tidak berurusan dengan Aisyah. Ditambah ibunya memaksanya untuk menceraikan Aisyah. Farid benar-benar tidak tahan. Di depan ibunya langsung dia berani menolak perintah Azadeh. Farid lantang mengatakan bahwa dia tidak akan menceraikan Aisyah dan akan membantu membebaskan Aisyah dari penjara. Sontak Azadeh langsung menampar muka Farid dengan keras. Pertengkaran ibu dan anak ini pun berhenti ketika Yaman memasuki ruang makan. Farid langsung pergi dari hadapan ibunya diikuti oleh Sinan. Lagi-lagi Sinan meminta dengan keras untuk menghormati dan menuruti kata-kata ibunya. Tapi Farid masih dalam keadaan kalut sehingga tidak mau mendengarkan nasihat kakaknya itu. Yaman memasuki kamar Adnan dan melihat ayahnya itu sedang tidur dengan lelapnya. Emosinya mendorongnya untuk membunuh ayah kandungnya itu seperti yang dilakukannya pada ayah angkatnya dulu. Tapi niatnya itu diurungkannya. Tekadnya kini berubah. Mulai saat ini, keinginannya dalam hidupnya hanya satu, yaitu menghancurkan ayah kandungnya sendiri. Aisyah lagi-lagi mendapat gangguan dari salah satu penghuni penjara. Namun, Aisyah tetap saja tidak mau meladeninya. Dia hanya menatap tajam ke arahnya sambil tersenyum. Tindakannya ini semakin membuat kesal. Ketika dia hendak menyayat wajah Aisyah, sebuah panggilan mendadak datang memberitahukan bahwa ada tamu untuk Aisyah. Ya, Fedia dengan wajah gembira bercampur haru menemui Aisyah. Dia sangat mengkhawatirkan keadaan Aisyah, tapi Aisyah meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Kedatangan Fedia ini merupakan suatu kebahagiaan bagi Aisyah. Dia senang karena ternyata masih ada orang yang tulus mendukungnya. Sekembalinya Aisyah ke dalam sel, dia langsung diserang oleh orang yang sama yang mengusilinya tadi. Tapi kali ini Aisyah berani melawan hingga membuatnya diam tak berkutik. Tiba-tiba Aisyah jatuh pingsan. Dia kemudian dibawa ke klinik dan di sana dia disarankan oleh dokter untuk tidak terlalu emosi dan merasa tertekan karena bisa menyebabkan serangan panik mendadak. Farid merenung sendirian memikirkan nasib pernikahannya dengan Aisyah. Foto-foto yang diberikan Hande sungguh melukai hatinya untuk kedua kalinya hingga dia tak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, Farid kembali menemui Aisyah untuk memintanya agar memberikan kuasa padanya sebagai pengacaranya. Aisyah pada awalnya menolak, tapi karena Farid terus memaksanya, akhirnya Aisyah luluh juga. Kembali keduanya duduk bersama untuk membicarakan kasus mereka. Farid sebagai pengacara tentunya bertanya beberapa hal pada Aisyah. Aisyah berusaha untuk menjawab apa adanya, tapi ada saja jawabannya yang membuat Farid cemburu. Farid berusaha sekuat tenaga untuk tidak emosi, tapi ketika dia sudah tidak tahan, dia pun terpaksa keluar ruangan untuk menghirup udara segar. Aisyah menolak menyebut Baha sebagai tunangannya. Sebaliknya, Farid tetap bersikukuh bahwa Baha adalah tunangan Aisyah. Dia pun memberikan bukti foto-foto yang didapatnya dari Hande. Melihat ini, Aisyah jelas menolak bahwa foto-foto itu asli. Tapi sayang, Farid lagi-lagi tidak mau mendengarkan omongan Aisyah. Dia berlalu begitu saja dari hadapan Aisyah. Karena kondisi Adnan yang masih sakit, Azadeh memutuskan untuk mengambil alih pimpinan perusahaan Sancakzadeh. Hal ini dia ungkapkan dalam rapat perusahaan. Untuk bisa mengambil hati Azadeh, Yaman membocorkan kecurangan yang dilakukan Ihsan yang diantaranya adalah mentransfer uang perusahaan ke rekening pribadinya sebesar 2 juta lira. Dan selain itu, dia juga melakukan penggelapan emas.
Azadeh dan Sinan terkejut mendengar berita ini, tapi Farid balik menuduh Yaman juga terlibat di dalamnya. Mendengar pernyataan Farid ini, terjadi perselisihan di antara mereka. Azadeh berpikir bahwa Farid saat ini tidak bisa fokus dengan urusan perusahaan dikarenakan sibuk memikirkan masalah Aisyah. Dia pun akhirnya dikeluarkan dari perusahaan oleh ibunya sendiri. Farid benar-benar merasa hancur. Hubungannya dengan Aisyah sudah di ujung tanduk, ditambah sekarang hubungannya dengan ibunya juga semakin memburuk. Zumrud mengunjungi Aisyah di dalam penjara. Dia benar-benar minta maaf atas kelakuan Hande pada Aisyah. Dia tidak menyangka Aisyah lah yang bakal terkena hal buruk dikarenakan Baha. Awalnya dia mengira anaknya lah yang bakal terkena pengaruh buruk Baha karena yang dilihatnya selama ini Handelah yang sering berhubungan dengannya. Aisyah berterus terang pada Zumrud bahwa dia tidak membunuh Baha. Ada seseorang yang menjebaknya. Mendengar ini, Zumrud semakin merasa bersalah pada Aisyah. Di malam harinya, Azadeh mendapat kiriman video Ihsan melakukan penggelapan emas. Azadeh tentu semakin emosi. Begitu dia melihat Ihsan pulang, dia menuntutnya untuk menjelaskan video yang didapatnya. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Ihsan. Oleh karenanya, Azadeh menuntut pengakuan tindakan kriminalnya di depan kakaknya dan keluarganya yang lain esok pagi. Namun, Ihsan ternyata seorang pengecut. Dia hendak mengajak lari istrinya Fedia malam itu juga dari kediaman Sancakzadeh. Tapi Fedia jelas tidak mau ikut-ikutan dalam perbuatan kotor suaminya itu. Sebaliknya, Fedia memutuskan untuk tetap tinggal di istana Sancakzadeh. Farid memutuskan untuk kembali menemui Aisyah. Tapi kali ini dia menemuinya bukan sebagai pengacaranya, tapi sebagai suaminya. Di hadapan Aisyah, Farid mengungkapkan bahwa dia benar-benar dalam keadaan hancur. Dia sangat ingin mempercayai Aisyah, tapi bukti-bukti di hadapannya membuatnya berpikir sebaliknya. Dia sangat mencintai Aisyah. Dia ingin memeluknya barang sebentar, tapi Aisyah benar-benar marah padanya. Aisyah ingin Farid berhenti menemuinya dan pergi sejauh-jauhnya dari hadapannya. Tapi ketika Farid mendekatinya dan menciuminya, Aisyah tidak bisa menolak. Ketika tersadar, Aisyah menampar Farid, tapi tak lama kemudian dipeluknya pria yang sangat dicintainya itu sambil berbisik agar Farid berhenti mengejarnya. Tapi lagi-lagi Farid menolaknya. Saksikan terus kelanjutan drama ini hanya di channel Rani Muntasari. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih.